Pagi. Pagi. Sir. Pagi, sir. Pap. 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 Oke, halo, selamat pagi. Oke, nah di sini kita masuk kelas ketiga. Oke, kita masih masuk kelas ketiga. Seharap semuanya masih pada segar ya, sudah masuk pembelajaran TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Nah, coba diambil dulu bukunya yuk. Ambil bukunya, kita masuk di bab 2. Kita masuk di bab 2 tentang sistem komputer. Oke. Kita masuk di bab 2 tentang sistem komputer. Nah, bagi yang sudah mengambil bukunya, ayo coba diapain dulu ya. Saya buka halaman berapa? Halaman 22. Halaman 11, bab 2. Oke, halaman 11, bab 2, kita akan pelajarin tentang sistem komputer. Nah, di minggu lalu kita sudah habis topiknya di sistem komputer. Nah, tetapi kita akan mereview sejenak pembelajarannya. Oke, arti mereview adalah kita akan membahas kembali, mengulang pembelajaran kita kembali. Oke, nah dari pembelajaran yang kita sudah pelajarin ini di minggu lalu, kita udah ada membahas yang paling penting di dalam komputer itu. Oke, di dalam komputer itu ada terdapat 4 bagian yang paling penting. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga itu output, dan keempat itu adalah brainware. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, arti dari in itu apa? Yang paham tentang bahasa Inggris, arti dari in itu apa nih? In, out, apalagi nih? Apa arti dari in? Apa, Sir? Arti dari in Ada itu apa, Sir, apa? tadi? Kalau dari bahasa Inggris itu ada arti kata in. Kalau in itu Masuk. apa? In masuk. Kalau out? Masuk. Kalau out? Keluar. 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 Nah, benar. Jadi, kalau input itu adalah perangkat masukan. Oke, input itu adalah perangkat masukan. Nah, maksudnya itu perangkat masukan itu bagaimana nih? Oke, maksudnya itu perangkat masukan itu adalah seperti begini. Nah, kita pembelajari sedikit ya. Nah, keyboard merupakan perangkat masukan yang paling penting. Nah, berarti dia adalah perangkat yang paling penting. Nah, maksudnya paling penting itu gimana, Se? Nah, maksud dari kata yang paling penting itu adalah seperti begini. Nah, saya mau bertanya nih, halaman berapa, Se? Halaman 11 ya. Kita belajar halaman 11. Oke. Nah, keyboard berfungsi memasukkan huruf, angka, ataupun karakter khusus. Nah, di minggu lalu kita sudah bahas. Jadi, apapun yang kita ketik di dalam keyboard ini akan masuk di dalam si komputernya atau di dalam handphone kita. Nah, di sini semua pasti suka bermain game. Benar kan? Nah, jadi kalau misalnya kita bermain game, penting tidak sebuah keyboard di dalam handphone. Ing. Penting ya. Jadi contohnya ibaratnya seperti begini. Sebentar, saya coba share nih. Oke, nah ini saya share. Oke, nah ini saya coba buka keyboard. Oke. Nah, ini saya coba buka software keyboardnya. Nah, semua udah pada nampak tidak? Udah ya? Nampak. Nah, Udah. jadi Nampak, Sir. kenapa disebut Nampak, keyboard Sir. ini? Jelas. Oke. Nah,
Saya ulangin. Kenapa keyboard ini termasuk adalah perangkat yang paling penting? Ya tadi contohnya ketika kita ingin Kalau tidak mengetik. ada keyboard kita tidak bisa. Karena bisa mengetik. Oke, benar. Kalau keyboard itu adalah perangkat yang paling penting karena keyboard itu kita bisa mengetik. Kalau kita ingin bermain game, kita tinggal memakai keyboard. Kalau kita mengklik tombol arah tanda panah ke atas, maka karakter kita akan maju. Benar atau tidak nih kalau kita main game? Mister kok mau maju Nah, bisa di pakai W juga. game saya itu bukan tanda panahnya tapi WASD. Oke, benar ya. Kalau untuk main Mister game kok itu mau bisa maju pakai pakai W. W, kok mau belok pakai A. Oke, benar. Bisa WASD, bisa pakai tanda panah. Nah, itulah begitu pentingnya di dalam komputer si keyboard ini. Nah, saya bertanya nih, di dalam tubuh manusia, oke, nah semua di sini pasti mempunyai tubuh. Oke, dalam tubuh manusia itu yang paling penting dalam tubuh kita itu apa? Otak. Badan. Otak. Kemudian ada apa lagi? Ada 2 atau 3 nih. Ada otak, kemudian ada apa? Jantung. Ada Usus. jantung. Yang Kalau terakhir, ada usus mah yang paling penting bagian dalam tubuh atau yang organ. paling Oke. Oke, yang paling penting dalam tubuh manusia itu ada 2. Ada otak dan jantung. Guna otak adalah berpikir. Dan dari otaklah kita dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya. Dialah yang memberikan perintah-perintah yang ada. Nah, kedua adalah si jantung. Kalau jantung berhenti berdetak, kalau jantung berhenti mengedarkan pernapasan atau mengedarkan darah ke dalam seluruh tubuh, apa yang terjadi? Kalau jantung tiba-tiba berhenti berdetak, kita biasanya akan meninggal. Kita Oke? akan cekang. Nah, dia akan meninggal kalau misalnya jantung itu tidak berfungsi. Selamatkan. Oke, tidak bisa terselamatkan nanti. Nah, begitulah di dalam si keyboardnya. Dia adalah peran pentingnya. Nah, si keyboard ini adalah perangkat masukan atau perangkat input. Masuk. Input adalah perangkat masukan. Kenapa disebut masukan? Kalau misalnya nih, tadi saya udah bilang, kalau di sini saya coba buat tulisan tik. Kalau di sini saya membuat tulisan tik, T. Oke, lihat ya di sini ya. Saya membuat T, I, K. Maka muncullah adalah tulisan tik. Oke. Nah, seperti begitu. Jadi apa yang kita buat dia akan melakukannya. Kesal tidak kalau misalnya kita contohnya mengetik atau membuat bermain game, kita menekan W untuk maju tetapi dia malah mundur atau dia hanya diam di tempat. Kesal tidak? Kok mundur? Tahu saya bisa diedit. Jadi kalau misalnya mau maju bisa tombol yang lain. Oke, nah jadi contohnya seperti begitu maksud saya. Kalau misalnya seharusnya dia itu maju tetapi dia diam di tempat atau dia malah mundur. Kita kesal atau tidak? Kesal kali. Kesal kali. Nah, berarti fungsi si Buang keyboard. aja gamenya, hapus. Oke, buang aja gamenya hapus. Nah, seperti begitu adalah Parah. contohnya. Nah, jadi perangkat input ini adalah yang paling penting. Nah, kemudian kita masuk ke bagian processing. Nah, processing itu bagaimana, Sab? Nah, processing itu adalah otaknya. Contohnya adalah si CPU-nya. Oke. Nah, CPU itu adalah otaknya si komputer. Nah, kalau di manusia juga mempunyai otak. Nah, saya mau bertanya di sini. Kalau misalnya nih, kita sudah belajar, besoknya ujian. Kita sudah menghafalnya di dalam otak kita. Kita sudah menghafalnya di dalam otak kita. Tetapi ketika ujian, kita ingin menjawab tulisannya itu di dalam buku. Apa yang kita lakukan? Menulis jawabannya. Menulis jawabannya dengan cara berpikir dahulu. Benar ya? Nah, jadi Ya. dari otak kita itulah menyuruh. Ya, tapi kalau kita nggak berpikir nanti kita bisa salah dan kita hapus. Benar. Nah, jadi kalau misalnya di dalam otak kita itu kita Ya, memikirkan kita tahu kok jawabannya salah dulu, kita setelah apa yang kita hafal itu dia akan mentransfer jawabannya ke dalam si tangan. Nah, kemudian dari tangan itulah kita disuruh untuk menulisnya. Sama seperti si keyboard dari perangkat input, dia akan mengetik. Jadi kalau kita menekan, maka si proses inilah dia akan menuliskannya ke dalam layarnya. Nah, kita udah bahas input, kita udah bahas processing. Nah, kemudian kita masuklah ke dalam perangkat output. Nah,
Apa tadi arti out? Up naik. Out keluar. Oke. Naik itu up. Oke. Nah, jadi maksudnya perangkat keluaran itu bagaimana, Sir? Yang namanya keluaran itu contohnya adalah ya dia akan menghasilkan sebuah gambar. Ya, apa yang kita lihat sekarang di layar Zoom kita itu, apa yang kita lihat di layar handphone kita itu termasuk adalah perangkat output-nya. Oke, jadi yang membuat menarik di dalam handphone kita adalah sebuah output. Dia akan mengeluarkan tampilan nih. Monitor komputer atau monitor handphone kita adalah jenis perangkat keluaran yang berupa sinyal elektrik yang mampu menghasilkan gambar, video, atau grafik. Oke, nah contoh lainnya seperti speaker. Speaker termasuk adalah perangkat keluaran. Kenapa speaker dimasuk perangkat keluaran? Karena dia gunanya adalah untuk memperbesar suara. Kalau kita bermain game atau menonton film atau menonton video, kita menggunakan speaker, suaranya makin besar atau makin kecil? Makin besar ya. Besar. Nah, itu disebut juga Tapi adalah kalau 100 jebol. oke. Besar. Nah, kalau misalnya semakin besar kita buat, ya bisa membuat rusak telinga kita atau bisa membuat rusak si speaker kita. Oke. Nah, kemudian kita udah belajar tadi, kita udah sedikit mereview tentang input, proses, kemudian ada output. Nah, yang ketiga saya pengen bertanya, apa arti dari brainware? Brain, apa arti brain? Apa arti dari brain? Yang siapa suka di sini bermain game Plants versus Zombie? Kalau zombie itu sering katanya ingin memakan brain. Brain itu adalah apa? Brain apa Otak. artinya? Oke, benar. Brain artinya adalah otak. Nah, ware adalah perangkat. Nah, otak perangkat berarti perangkat otak. Jadi dia adalah yang menjalankannya. Oke, nah di sini ya. Oke. Nah, suaranya sebentar saya matiin dulu ya biar semuanya fokus kepada suara se. Oke, semuanya pada fokus kepada suara se-nya. Nah, se maksudnya bagaimana? Brainware itu adalah otaknya si komputer. Nah, tapi otaknya tadi processing se. Nah, maksudnya itu adalah seperti begini. Nah, kalau misalnya nih, oke, kalau misalnya ada sebuah perangkat seperti komputer, ada komputer canggih, harganya sampai puluhan juta atau ratusan juta rupiah. Atau siapa di sini yang pengen mempunyai handphone iPhone 12 Pro Max, iPhone Oppo terbaru yang paling mahal, atau handphone Samsung. Oke. Nah, di sini semua pasti pingin. Oke. Di sini pasti semua pingin menggunakan yang namanya handphone canggih. Oke, benar ya. Diciptakanlah sebuah handphone canggih, tetapi kalau misalnya tidak ada yang menggunakannya, itu berguna tidak sih? Kalau misalnya ada handphone canggih, tetapi tidak ada yang menggunakannya, berguna atau tidak? Ya pasti tidak berguna. Alasannya kenapa tidak berguna? Ya karena tidak bisa digunakan. Ibaratnya begini, ada sebuah rumah mewah, ada satu rumah mewah, ada kolam renang di rumahnya. Oke. Ada taman bermainnya, ada banyak mobil dan motor ke rumah mewah tersebut, tetapi tidak ada orang di dalamnya. Apakah sebuah rumah mewah seperti begitu berguna atau tidak? Coba dibalas di chat, berguna atau tidak nih? Tidak berguna ya. Kenapa tidak berguna ya? Karena buat apa diciptain kalau misalnya tidak digunakan. Jadi brainware itu adalah penggunanya. Oke. Brainware itu adalah penggunanya, sama seperti kita menggunakan handphone, penggunanya itu adalah kita lain disebut sebagai brainware-nya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, dibuang aja sah kalau misal tidak dipakai. Nah, jadi misalnya begitu, barang-barang yang kita gunakan, kita itu sebagai user, kita lain disebut juga sebagai penggunanya. Oke,
Sampai di situ topik kita di minggu lalu kita sudah habis. Kemudian kita masuk di bagian halaman 12 bagian B. Halaman 12 di bagian B. Oke. Halaman 12 bagian B. Nah, ini seaktifkan dulu lagi suaranya. Oke. Jangan dicoret-coret ya, nanti saya matikan lagi apanya ya. Kemudian, saya ingin coba dibuka bukunya halaman 12. Oke, Gilbert, sekali lagi saya bilang, nanti saya marahin loh. Oke, Gilbert jangan dicoret-coretin. Oke, nah coba buka bukunya di halaman 12. Dan coba satu orang dibaca dulu di halaman 12 tersebut. Ayo, ini saya balik lagi buka suaranya. Yuk, di halaman 12, bagian B. Coba satu orang membaca. Sistem operasi komputer. Oke, coba dibaca tuh yang barusan membacanya nih. Sebagai yang telah diuraikan sebelumnya bahwa komputer adalah suatu sistem yang setiap komputernya saling terkait. Untuk mengatur sistem komputer diperlukan suatu sistem operasi. Oke, sampai di situ Valencia. Oke, thank you Valencia, terima kasih. Nah, temannya sudah berkata, temannya sudah membaca. Oke, temannya sudah membaca dari apa yang sudah ditulis di dalam bukunya. Oke, nah saya baca ulang. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Maksudnya yang diuraikan itu adalah dibagi-bagi. Sebagaimana yang telah dibagi sebelumnya bahwa komputer adalah suatu sistem yang setiap komponennya yang setiap komponennya itu saling terkait, saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengatur sistem komputer diperlukan suatu sistem operasi. Nah, katanya di dalam komputer itu komponennya saling berhubung satu sama lain. Nah, seperti begini. Saya kasih contohnya itu adalah seperti begini. Oke. Nah, di sini semua pasti pernah pergi ke mall. Benar ya? Semua pasti pernah pergi ke mall. Nah, saya bertanya di sini, kalau misalnya kita pergi ke mall, kita melihat sebuah barang. Oke, kita melihat sebuah barang, contohnya ada pakaian baru. Kalau misalnya kita melihat dari jarak jauh, nih contoh nih, saya berdiri di sini. Oke, kita melihat. Oke, nah sebentar saya jelasin dulu ya. Contohnya, jadi kalau misalnya kita melihat sebuah barang dari jarak jauh, nah antara mata dengan kaki itu saling berhubungan satu sama lain. Maksudnya itu bagaimana, Sen? Nah contohnya kita tadi udah melihat pakaian yang bagus. Kita ingin melihatnya, kita ingin memegangnya. Maka dari mata, setelah kita melihat, kita akan berjalan. Kita akan berjalan. Oke. Kita akan berjalan menggunakan kaki hingga menuju ke tempat tersebut. Kita melihatnya apakah memang cocok sama kita atau tidak. Nah, itu berarti saling berhubungan antara satu sama lain, mata dengan kaki. Kalau kita ingin makan, mata dengan mulut sama tangan berhubungan tidak? Berhubungan ya, maksudnya gimana, Se? Kalau mata ya kita mungkin mengambil makan itu ya pakai tangan, kemudian mulut untuk mengunyahnya. Seperti begitulah saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk mengatur sistem komputer ini diperlukan yang namanya suatu sistem operasi. Oke, diperlukan yang namanya suatu sistem operasi. Nah, saya mau bertanya dulu di sini nih, dari 36 orang. Oke, dari 36 orang saya aktifin kembali. Suara saya kedengaran tidak dengan jelas? Dengar. Jelas? Jelas. Oke, nah Jelas. berarti ada temannya yang bilang kalau suara saya tidak kedengaran, kecil. Coba di volumenya dibesarin lagi ya.
Oke, suaranya di volumenya dibesarin. jelas sekali. Oke, nah, saya bertanya nih, kapan kita ujian komputer? Atau kapan kita mulai ujian nih? Minggu depan. Kita ujian di Minggu minggu depan. Di minggu depan tanggal 23 Oke. Agustus 2021. Nah, Senin. nah, jadi kita kalau ujian komputer Iya, di hari jelas. apa? Kita ujian komputer di hari apa? Gerah. Ada yang tahu? Enggak tahu. Kita ujian komputer itu di hari Kamis. Oke. Kita ujian komputer itu di hari Kamis. Nah, di sini saya mau bertanya kepada yang hadir saat ini. Saya mau bertanya kepada yang hadir saat ini, yaitu kita pengen ujiannya itu dari menulisnya di buku ujian atau dari Google Formulir? Google Form. Dari Google Form. Oke. Yang nggak punya komputer. Oke, cukup ya. Oke, banyak yang berkata dari Google Formulir. Nah, coba yang kalau pengen membuatnya di dalam buku, coba dituliskan. Kenapa alasannya pengen menuliskannya di dalam buku, memberikan jawabannya. Nah, alasan kenapa kita menggunakan dari Google Formulir? Ayo, siapa yang tahu kenapa kita alasannya menggunakan Google Formulir? Oke. Yesrin, kenapa nih alasan kenapa kita menulisnya di dalam Google Formulir? Kenapa kita wajib mengerjakannya di dalam Google Formulir? Ayo alasannya. Supaya nggak capek, lebih gampang. Alasan yang lain bagaimana nih? Supaya nggak capek atau lebih gampang katanya. Nah, Agak saya jelasin dulu. Kenapa kita wajib menggunakan namanya Google Formulir? Oke, nah ini saya kembali. Oke. Nah, saya jelasin. Komputer, kita belajar tentang TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, kita belajar dengan namanya komputer. Oke, kita belajar yang namanya komputer, ya kita wajib mengikuti yang namanya perkembangan teknologi. Nah, gunanya teknologi itu adalah untuk membantu manusia. Oke, gunanya teknologi itu untuk membantu si manusia. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Apakah baju yang kita pakai ini termasuk dengan teknologi? Tidak. Pakaian yang kita pakai ini termasuk dengan teknologi? Tidak. Oke, jawabannya adalah tidak. Oke, kenapa tidak? Tidak. Enggak lah. Oke, nah saya bertanya kembali. Baju Enggak ada ini, baju disebut juga sebagai teknologi. Oke, nah saya bertanya, baju itu dibuat menggunakan mesin atau langsung jadi? Nah, baju dibuat menggunakan mesin. Nah, mesin itu adalah teknologi. Oke, benar. Nah, oke. Nah, baju kita itu disebut juga sebagai teknologi. Gunanya adalah untuk menghangatkan, kita ingin menghangatkan tubuh manusia. Nah, sama juga dengan teknologi si Google Formulir ini. Kita menggunakan Google Formulir itu bertujuan untuk ya supaya kita bertujuan untuk supaya kita ingin membantu manusia. Nah, kalau misalnya kita ujian di dalam buku, kita ujian di dalam buku itu kurang tepat. Atau kita tidak membantunya karena dia ribet. Kita wajib menulisnya, kemudian kita memfotonya, kemudian mengirimkan jawabannya di dalam Google Classroom. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan namanya Google Formulir, ya kita tinggal mengetik, memberikan jawabannya, kemudian kita tekan tombol kirim atau submit. Oke, seperti begitu. Nah, jadi dari situ kita wajib menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk membantu manusia. Nah, di sini kemarin di tugasnya saya berkata kalau ujiannya itu kita membuatnya itu di dalam namanya huruf kapital. Oke. Kita membuat jawabannya itu namanya adalah huruf kapital. Nah, nanti di ujian saya harap semuanya menulis juga menggunakan huruf kapital. Tujuannya itu adalah untuk I have a cold.
Tujuannya itu untuk supaya lebih jelas lagi memeriksanya, supaya tidak salah lagi memeriksa jawabannya. Nah, di sini sekarang sebentar saya mau kirim dulu catatan pembelajarannya ya. Saya akan kirim catatan pembelajaran kita saat ini. Saya sekarang mengajar di kelas 4A. Oke. Saya mengajar di kelas 4A nih. Oke. Nah, di kelas 4A ini sebuat materinya ya. Ini sebuat catatan tambahan. Saya buat catatan tambahan. Tik 1. Oke. Kita kemarin itu belajar yang namanya itu adalah tik masa lalu, masa kini, dan masa sekarang. Nah, ini saya akan bagikan materinya. Saya akan bagikan catatan-catatannya yang terbaru. Oke, nah ini saya buka dulu. Nah, kemudian ini saya posting. Oke, ini udah saya posting. Kemudian, nah ini kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini saya udah memposting catatannya untuk dipelajari bab satunya. Oke, ini adalah catatan tambahan. Jadi kalau misalnya di ujian nanti ini dipelajarin untuk tambahannya. Untuk tambahan dari pembelajarannya, oke. Jadi ini dipelajarin dan untuk ujiannya, oke. Nah, ada yang mau ditanyain tidak tentang materi ujian sebelumnya, tentang ujiannya nanti atau bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyain? Oke, tidak ada. Nah, jadi saya ingatin kembali. Jadi nanti untuk ujiannya wajib menggunakan huruf besar seperti begini. Menggunakan huruf kapital. Jangan membuat huruf kecil atau membuat hanya di awalnya aja. Oke, tujuannya adalah supaya saya lebih jelas memeriksanya. Supaya saya lebih jelas untuk memeriksanya. Oke. Nah, jadi topik kita itu ya. Yang catatan yang bab 1 itu mau digambar, Sir, tulisan yang zaman dulu itu. Oke, tidak perlu ya. Itu hanya untuk dipelajarin aja. Oke, dipelajarin untuk Oke, Sir. sebelumnya. Oke, tidak boleh Ujiannya itu ABC enggak? Ujiannya itu adalah isian. Isian ya. Jadi semuanya ada di buku. ABC nggak ada. Nggak ada, tidak ada ABC, semuanya adalah isian. Oke, semuanya isian. Oh, Dan semuanya ada di dalam buku. Oke, jadi tinggal belajar aja. Semuanya ada di buku, tidak perlu takut. Oke, nah untuk catatannya boleh di print, boleh dibaca, dan boleh diingat. Oke. Nah, di sini apakah ada lagi yang mau ditanyain? Ada, Sir. Berarti tik masa depan sama yang tik masa kini itu ditulis, Sir. Tidak perlu ditulis, cukup dipelajarin aja. Oke, cukup dipelajarin aja. Saya boleh menerima pertanyaan-pertanyaan lainnya, tetapi tidak boleh bertanya itu apa soal ujiannya. Oke, itu tidak boleh ya, itu masih rahasia negara. Oke, itu nanti sebagikan ujiannya di hari jawaban ujiannya apa, Sir? Oke, jawabannya dari bukunya semua. Dari bab 1. Ya. Sir, nanti kalau catatannya udah siap dikirim di Google Classroom ya. Catatannya kan sudah sekirim ini di dalam Google Classroom di bab 1-nya. Iya, Lihat. tinggal di print baru udah deh. Ya, tinggal di print dan lagi ya. gimana? Tinggal di print dan dipelajarin aja. Sir, Nggak usah dikirim lagi. mau difoto nggak? Gimana? Mau Mau catatannya difoto nggak? mau dikirim lagi nggak? Tidak Nggak perlu. usah. Catatannya itu wajib hanya untuk dipelajarin. Boleh di print, boleh dipelajarin. Oke. Nah, sebentar. Maksudnya, Sir, boleh
Di foto nggak, Sir? Boleh. Kirim lagi nggak? Enggak, Tidak perlu dikirim lagi. enggak wajib. Oke, tidak perlu dikirim lagi. Untuk pembelajarannya ya. Nah, di sini saya akan absensi dulu waktu kita tinggal 10 menit lagi. Bentar ya, saya absensi sebentar ya. Diaktifkan kameranya bagi yang belum mengaktifkan. Jangan dulu bersuara, saya minta cuma diaktifkan kameranya. Sebentar saya absensi. Oke, nah saya sudah selesai melakukan absensi. Nah, kita lanjut pembelajaran kita. Oke, nah untuk catatannya itu boleh di printer, boleh di print, boleh juga hanya dipelajarin. Oke, untuk ujiannya. Nah, kita lanjut lagi ke bagian masuk ke bagian bab 2 di halaman 12. Kita masuk di bagian paragraf kedua. Oke, saya lanjut. Untuk mengatur. Oke, nah saya lupa share screen nih. Oke, nah ini saya sudah share screen. Saya harap semuanya dapat pada nampak ya. Untuk mengatur sistem komputer ini diperlukan suatu sistem operasi. Nah, maksudnya sistem operasi ini adalah dialah yang menjalankannya. Operasi berarti dia adalah memerlukan suatu yang paling penting. Kalau di dalam kedokteran yang namanya operasi itu pasti melakukan sesuatu yang penting. Nah, sama juga di dalam komputer. Oke, sama juga di dalam komputer kita memerlukan yang namanya sistem operasi. Nah, gunanya sistem operasi ini apa, Se? Nah, gunanya si sistem operasi ini adalah dia yang melakukan pengerjaannya. Oke, sistem operasi merupakan software yang sangat penting dalam komputer. Tugas dari sistem operasi adalah sebagai pengatur kerja hardware dan software-nya. Oke, pengatur kerja hardware dan software-nya. Tadi saya sudah bilang dialah yang mengaturnya semua. Oke. Nah, tugas dari sistem operasi ini yaitu sebagai pengatur kerja hardware dan software. Nah, hardware itu bagaimana? Nah, hardware itu sudah kita jelaskan tadi. Inilah yang disebut juga sebagai hardware. Ada monitor, ada speaker, ada printer, dan lain sebagainya. Oke. Nah, sedangkan software itu adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Contohnya ada Zoom, ada Microsoft Word, ada permainan, games, dan lain sebagainya. Oke. Nah,
waktu kita tinggal 3 menit lagi. Oke, waktu kita tinggal 3 menit lagi. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyain? Tidak. Tentang pembelajaran kita atau materi kita sebelumnya. Oke, Jesslyn. Kenapa angkat tangan Jesslyn? Oke, jangan dicoret-coret ya. Oke, kalau tidak ada nih. Tuh kita tinggal 2 menit lagi. Nah, siap ini. Saya mau bertanya. Apakah siap ini masih ada pembelajaran lainnya tidak? Ada kelas olimpiade sih. Oke, ada kelas olimpiade. Nah, oke, kalau begitu kita akhiri dulu sampai di sini. Mandarin saya. Kalau tidak Saya ada yang Inggris. pertanyaan, kita akhirin dulu sampai di sini. Kita berjumpa di 2 minggu lagi. Oke, kita berjumpa di 2 minggu ke depan. Sampai di sini dulu. Selamat siang dan bye-bye. Bye-bye, sir. Bye bye, sir.